Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Bilangan negatif sendiri itu merupakan bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan nol, yang biasanya dilambangkan dengan ada tanda negatifnya di samping si bilangan tersebut. Bilangan positif itu adalah bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan nol. Sama seperti bilangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam garis bilangan ini, ada prinsip yang bisa kita gunakan, yaitu bahwa semakin ke kiri maka akan semakin kecil, dan semakin ke kanan maka akan semakin besar. Begitu. Nah, pada garis bilangan sendiri, urutannya itu adalah sama seperti urutan pada umumnya. Kalau ke kanan itu 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Kalau ke kiri, di sebelah kiri bilangan 0 itu sama sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5 hanya di sebelahnya diberikan tanda negatif. Begitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya diketahui titik, koma, minus 4, minus 3, minus 2, 0, 1, 2. Begitu ya. Maka 3 suku berikutnya ke kiri adalah, nah kita ingat kembali bahwa urutan bilangan itu adalah dari 1, 2, 3, 4, maka di sini ada angka 5, maka kita beri minus, negatif 5, 6, negatif 6, dan 7. Di sini ada negatif 7-nya, begitu. Seperti itu. Nah, kalau kita diminta untuk menentukan 3 satuan ke kiri dari negatif 1, nah kita gunakan yang ini saja. Negatif 1 posisinya ada di sebelah sini, 3 satuan ke kiri berarti 1, 2, 3 di sebelah sini. Berarti negatif 4. Begitu. 7 satuan ke kanan dari negatif 2. Nah, negatif 2 itu posisinya ada di sini. Nih, 7 satuan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini posisinya berhentinya. 7 satuan ke kanan dari negatif 2 adalah 5. Nah, seperti itu perubahannya. Bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Bilangan negatif sendiri itu merupakan bilangan yang berada di sebelah kiri bilangan nol, yang biasanya dilambangkan dengan ada tanda negatifnya di samping si bilangan tersebut. Bilangan positif itu adalah bilangan yang berada di sebelah kanan bilangan nol. Sama seperti bilangan yang biasa kita gunakan dalam kehidupan keseharian kita. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Gitu. Nah, dalam garis bilangan ini, ada prinsip yang bisa kita gunakan, yaitu bahwa semakin ke kiri maka akan semakin kecil, dan semakin ke kanan maka akan semakin besar. Begitu. Nah, pada garis bilangan sendiri, urutannya itu adalah sama seperti urutan pada umumnya. Kalau ke kanan itu 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Kalau ke kiri, di sebelah kiri bilangan 0 itu sama sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5 hanya di sebelahnya diberikan tanda negatif. Begitu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Misalnya diketahui titik, koma, minus 4, minus 3, minus 2, 0, 1, 2. Begitu ya. Maka 3 suku berikutnya ke kiri adalah, nah kita ingat kembali bahwa urutan bilangan itu adalah dari 1, 2, 3, 4, maka di sini ada angka 5, maka kita beri minus, negatif 5, 6, negatif 6, dan 7. Di sini ada negatif 7-nya, begitu. Seperti itu.
Nah, kalau kita diminta untuk menentukan 3 satuan ke kiri dari negatif 1, nah kita gunakan yang ini saja. Negatif 1 posisinya ada di sebelah sini, 3 satuan ke kiri berarti 1, 2, 3 di sebelah sini. Berarti negatif 4. Begitu. 7 satuan ke kanan dari negatif 2. Nah, negatif 2 itu posisinya ada di sini. Nih, 7 satuan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini posisinya berhentinya. 7 satuan ke kanan dari negatif 2 adalah 5. Nah, seperti itu perubahannya. Bandingkan bilangan bulat. Tentukan tanda antara dua bilangan berikut ini. Pertama, sebelum kita menentukan tandanya, terlebih dahulu kita harus mengenal tanda dari bilangan. Begitu. Jadi tanda dari bilangan itu ada dua, yaitu kurang dari atau lebih dari. Seperti ini. Nah, tanda kurang dari atau lebih dari. Seperti ini. Nah, kalau anak-anak seandainya kesulitan dalam menentukan atau menghafal mana yang lebih dari dan mana yang kurang dari, nah kalian bisa menambahkan garis di depan tanda tersebut. Nah, untuk kurang dari, maka dia akan berubah menjadi K, maka artinya kurang, dan yang B akan berubah jadi seperti ini. B, yang lebih besar dari. Atau, nih, ini kurang dari, jika kita berikan tanda seperti ini, maka dia menjadi K, artinya ini kurang. Dan kalau seperti ini kan tanda lebih dari, maka kalau kita kasih garis di depannya akan berubah jadi B. Ini akan menjadi, ingatlah ini sebagai besar. Jadi kalau kurang itu kecil, kalau B besar, itu lebih besar dari. Gitu. Nah, ini akan memudahkan anak-anak dalam menghafal atau menentukan mana yang kurang dari dan mana yang lebih dari. Lalu kemudian, kita akan masuk dalam menentukan atau membandingkan dua garis bilangan. Misalnya, ada bilangan 2 dengan 3. Nah, kedua bilangan ini, mana yang lebih besar? Nah, yang lebih besar itu adalah 3, maka arahnya ke arah 3. Jadi tanda ini, tanda kurang dari atau lebih darinya. Nah, ini. Berarti 2 kurang dari 3, maka arahnya seperti ini. Kalau minus 1 dengan minus 3, mana yang lebih besar? Nah, yang sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa semakin ke kiri, maka dia akan semakin kecil, begitu. Nah, minus 1 dengan minus 3 itu yang pada garis bilangan yang lebih kiri adalah minus 3. Jadi pada garis bilangan, minus 1 di sini, kemudian di sini minus 2, di sininya baru minus 3. Nah, maka yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah minus 1, berarti arahnya ke sini. Gitu. Nah, lalu kemudian minus 2 dengan minus 3 yang lebih besar, minus 2 berarti arahnya ke arah minus 2. Min 2 dengan 0 yang lebih besar 0 berarti arahnya ke sini. Min 100 dengan min 80. Nah, 100 dengan 80 mana duluan yang kita sebut kalau dalam hitungan 1, 2, 3, 4. Maka yang lebih dulu itu adalah 80. Nah, kalau jika mereka berdua ini tidak menggunakan tanda negatif, maka 100 akan lebih besar dari 80. Tetapi karena ini menggunakan negatif, maka ingat semakin ke kiri dia akan semakin kecil. Sehingga minus 80 lebih besar, berarti tandanya ke sini. Seperti itu. Nah, tandanya ini kan seperti tanda kurung. Seperti tanda kurung terbukanya ke arah mana. Seperti itu. Nah, kalau terbukanya ke arah mana, itu menentukan mana yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Kalau 2 dengan 3 itu lebih besar dari 3, maka arahnya ke 3. Min 1 dengan min 2 lebih besar min 1, maka arahnya ke arah min 1. Jadi 2 kurang dari 3, min 1 lebih besar dari min 3. Begitu. Nah, lalu kita akan soal nomor 6 ya, mengurutkan dari terendah hingga tertinggi. Dari
bilangan-bilangan berikut ini. Min 3, min 1, 2, min 3, 4, dan 0. Nah, pertama kita cek dulu bilangan negatifnya, yaitu min 1 dengan minus 3. Berarti ini yang pertama kita tulis dari yang terendah minus 3 dulu, baru kemudian min 1. Baru kita cek bilangan genapnya, atau bilangan bulatnya. 0, 2, dan 3, 4. Berarti 0 dulu, 2, 3, baru 4. Seperti itu. Jadi urutan terendah hingga tertinggi dari bilangan berikut ini adalah min 3, min 1, 0, 2, 3, dan 4. Tentang bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat. Begitu. Nah, kalau misalnya kita punya persamaan atau soalnya seperti ini, 5 ditambah negatif 3 sama dengan berapa? Kita bisa gunakan garis bilangan. Garis bilangannya ada seperti ini, misalnya di sini 0, di sini 1, 2, di sini 3, di sini 4, dan di sini 5, begitu. Kemudian di sini negatif 1, dan di sini negatif 2, di sini negatif 3, ini 2. Nah, 5 ditambah negatif 3. Jadi kalau negatif pada garis bilangan tuh arahnya ke kiri, jadi kalau positif tuh pada garis bilangan arahnya ke kanan. Jadi kalau negatif, kita pakai tulisan saja. Ya. Jika negatif, maka arah garis bilangan ke kiri. Apabila positif, atau dengan kata lain ditambah begitu ya, maka arah garis bilangan ke kanan. Begitu. Sehingga pada soal ini 5 posisinya ada di sebelah sini. Nah, ini coba saya ganti warna ya, supaya terlihat di mana kita memulai dan di mana kita mengakhirinya. Kita memulainya di sini. Ditambah negatif 3, berarti 3 satuan ke kiri. 1, 2, 3. Nah, posisinya berarti di sebelah sini. Maka 5 ditambah negatif 3 itu sama dengan 2. Gitu. Itu kalau kita menggunakan garis bilangan. Nah, contoh yang lain. 5 ditambah negatif 7. Kita buat lagi. Misalnya di sini 0, di sini negatif 1, kemudian di sini negatif 2, di sini 1, di sini 2, 3, 4, dan di sini 5, gitu ya. Maka ketika 5 memulainya di sini, ditambah dengan negatif 7, berarti 7 satuan ke kiri. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Ini hasilnya maka negatif 2. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya seandainya soalnya itu adalah soal yang mengandung variabel. Contohnya, nilai P yang memenuhi P ditambah negatif 2 itu sama dengan 5. Nah, itu seperti apa? Nah, kita misalnya punya garis bilangan di sini. Di sini 0, di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kemudian di sini ada min 1, min 2, dan seterusnya. Ini ditambahin ya. Di sini ada 6, di sini ada 7. Gitu. Nah, kita balik posisi dalam artian kita memulai dari hasilnya, berarti memulainya dari sini. Nah, karena P ditambah dengan negatif 2 sama dengan 5, nah kalau ini tadi
Kan 5 ditambah negatif 7 berarti dari 5, 7 satuan ke kiri. Nah, berarti untuk mendapatkan negatif 2. Berarti dari negatif 2, kalau kita mau ke 5 itu 7 satuan ke kanan. Maka ketika soalnya seperti ini 5-nya di sini, dikurang 2, maka dia akan bergerak 2 satuan ke kanan. Kebalikannya dari soal yang pertama tadi. Berarti 1, 2, maka ini hasilnya. Maka si P itu akan sama dengan 7. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal cerita. Ibu menitipkan sekantong uang kepada Edi, kemudian Edi mencampurkan uangnya sebesar 7.500 ke dalam kantong tersebut. Di pasar, Edi membeli bola plastik seharga 12.500. Jika uang dalam kantong tinggal 32.000, maka uang ibu dalam kantong mula-mulanya berapa? Nah, di sini yang pertama yang harus diperhatikan adalah, yang jadi perhatian kita adalah pertama, ketika kita mencampurkan uang, itu artinya kita menambahkan uang. Ketika kita membeli sesuatu, itu artinya kita mengurangi. Nih, kalau kita membeli sesuatu itu sudah pasti uang kita akan berkurang kan. Nah, maka dia akan prinsipnya mengurangi. Sehingga kalau kita buat permisalan, uang ibu mula-mula ini kita misalkan sebagai sebuah variabel X begitu ya. Nah, kemudian Edi mencampurkan uangnya sebesar 7.500, berarti ditambah 7.500. Nah, ke dalam kantong tersebut, kemudian di pasar Edi membeli bola plastik 12.500, berarti dikurang 12.500. Nilai uangnya itu akan menjadi 32.000. Maka, kita tinggal operasikan terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri ini supaya menjadi satu kesatuan. Maka X akan menjadi nih, 7.500 dikurang 12.500 itu negatif 5.000. Sama dengan 32.000. Bagaimana caranya untuk mendapatkan negatif 5.000 ini? Caranya adalah kita cek, ini kan pengurangan dua buah nilai ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai awal kita dengan pengurangannya itu lebih besar pengurangannya. Jadi secara otomatis dia pasti, ingatlah baik-baik bahwa ketika kita mengurangkan sebuah bilangan dengan bilangan lain yang lebih besar dari bilangan kita, pasti nanti hasilnya negatif. Nah, cara pengurangannya, sebenarnya kita tetap bisa menggunakan yang besar dikurang yang kecil, tapi hasil akhirnya nanti kita buat negatif. Jadi 12.500 dikurang 7.500. Ini kita kurang. 0 ya, habis. 12 dikurang 7 itu 5. Nah, tapi karena yang negatif itu adalah si 12.000, artinya yang lebih besar, maka ini akan menjadi negatif. Begitu hasilnya. Makanya di sini negatif 5.000, karena di sini ada bilangan negatifnya. Seperti itu. Lalu kemudian ini, kita tujuan akhirnya dalam sebuah persamaan itu adalah membuat si persamaannya itu menjadi satu buah variabel yang independen. Artinya dia tidak ada sangkutan atau tidak ada koefisien apapun. Atau tidak ada penjumlahan ataupun pengurangan apapun. Atau ini kita harus menghilangkan nih negatif 5.000. Nah, negatif 5.000 supaya hilang, maka kita bisa tambahkan dengan 5.000. Jadi di sini kita tambah dengan 5.000. Maka di sebelah kanan, biar kita adil, kita harus tambahkan juga dengan 5.000. Sehingga persamaan yang sebelah kiri akan menjadi X saja, begitu ya. Yang di sebelah kanan akan menjadi 37.000. Jadi, uang ibu dalam kantong mula-mula itu adalah sebesar 37.000. Uang ibu dalam kantong
mula-mula itu sebesar Rp37.000. Kita bisa tambahkan Rp di depannya. Nah, anak-anak juga harus ingat adalah ketika kalian mengerjakan soal cerita, maka biasakan untuk membuat kesimpulannya.